Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Rohali dengan NIM C031 19 Jadi di sini saya akan membahas mengenai perhitungan asosiasi antara faktor dan penyakit. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tabelnya nih, saya akan kasih tahu ke teman-teman dulu apa-apa sih nanti faktor-faktor yang kita akan dapat pada saat kita mulai ingin perhitungan. Nah, jadi saya akan kasih contoh nih apa-apa saja faktor yang kita akan temukan ya guys ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama tuh ini faktornya itu ada faktor 1 dan faktor 2. Kita punya itu faktor 1 dan faktor 2. Nah, yang ini ada positif sakit dan negatif sakit. Kan tadi faktor dan penyakit kan. Nah, di sini penyakitnya yang positif penyakit dan negatif penyakit dan ada faktor 1 dan faktor 2-nya. Nah, kita tulis begini. Kita simbolkan ya, kita simbolkan pada positif sakit. Pada faktor 1 itu kita simbolkan dengan huruf A. Untuk negatif sakit pada faktor 1 itu kita simbolkan sebagai huruf B. Nah, sama lagi nih seperti kita simbolkan pada positif sakit pada faktor 2 itu kita simbolkan sebagai C. Untuk negatif sakit pada faktor untuk kedua itu kita simbolkan sebagai D. Nah, setelah itu kita akan nih menjumlahkan nih pada positif sakit dan negatif sakit pada faktor 1 dan ada positif sakit pada faktor 1 dan faktor 2 itu kami jumlahkan. Kita jumlahkan ya. Jadi untuk positif sakit ditambah negatif sakit pada faktor 1 itu kita tulis A tambah B. Nah, pada positif 1 dan negatif 1 pada faktor 2 itu kita akan tulis perjumlahannya C tambah D. Nah, untuk positif sakit pada faktor 1 dan 2 itu kita tulis A tambah C. Ini total pada positif sakit. Kalau pada total pada negatif sakit itu kita ini saja B plus D. Nah, di sini itu kita ada total sampel. Nah, total sampel ini kita tulis itu sebagai simbol N. N ya guys. Nah, N itu adalah total sampel kita. Nah, kita hapus, mungkin kita hapus dulu ya ini ya teman-teman, supaya tidak menghalangi pengerjaan kita selanjutnya. Nah, setelah itu kita masuk nih lagi di tabelnya. Nah, tabel yang saya bikin itu ada faktor vaksinasi pada faktor vaksinasi dan tidak divaksin pada parvo dan parvo positif sama parvo negatif. Nah, jadi di sini saya mengambil parvo positif dan parvo negatif untuk pada faktor divaksin dan tidak divaksin. Nah, terus kalau teman-teman bertanya dari mana sih kita ambil ini penilaian ini untuk pada parvo A, parvo plus untuk vaksin dan tidak divaksin. Ini itu nilainya cuma kita bikin supaya saya kasihkan contoh kepada teman-teman untuk bagaimana caranya untuk perhitungannya. Nah, perhitungannya itu kita ambil itu ada RR, OR, AR, AF, PAR, dan PAF. Ini rumus-rumusnya dari 6 ke 6 ini ada RR, OR, AR, AF, PAR, dan PAF. Nah, kita pindah ke Excel. Kita bikin saja ya guys ya. Kita pindah ke Excel. Nah, kita hapus ya. Jadi sebelum kita mencoba begini ya guys. Nah, sudah ada kan ini parvo plus, parvo minus pada saat vaksin dan tidak divaksin faktornya. Nah, kita pertama itu sebelum kita mencari RR, OR, dan AR dan sebagainya macamnya, kita akan mencari dulu nih apa nih A per A tambah B, D per C tambah D, A tambah C per N. Nah, cara gampangnya kita pakai Excel itu dengan rumus kita tulis sama dengan
buka kurung, kita buka kurung, kan ini A. A itu tadi kan di sini. Kita bagi dua saja, B sama ini. Sama ini. Nah, ini kan tadi faktor A itu 100. 100 per A tambah B. Ada tuh tadi A per tambah B. Ini A per tambah B itu, A tambah B itu ada 400. Nah, sudah itu kita kasih tutup kurung, terus spasi, terus enter. Nah, inilah jumlahnya A per A tambah B. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, kita lanjut lagi nih. D sama sama dengan buka kurung D. Tadi D-nya di mana nih? A, B, C, D. D-nya itu 150. Nah, per C tambah D. C tambah D itu tadi di mana? Kita lihat lagi ya teman-teman. C tambah D. C tambah D itu adalah 600 tutup kurung spasi. Hasilnya sama. Sama 0,25. Nah, kita cari lagi nih. Sama dengan buka kurung A tambah C. A tambah C tadi itu di ini. Total pada positif sakit. Total dari parvovirus yang positif sakit. Nah, 550 per N. N tadi itu kita apa? Jumlah sampel. Jumlah sampel kita ada 1000 dalam kurung, tutup kurung, spasi. Hasilnya kita dapat 0,55. Nah, kita lanjut nih. Kita cari RR, OR, AR, dan sebagainya. Nah, rumus dari RR atau relative risk itu ada, kita cari ya, sama dengan kurung A per A tambah B dibagi D per C tambah D. Jadi ini tadi nilainya 0,25 dibagi D dikali 2. Hasilnya 1. Ini 1 ya guys ya. OR lagi nih. OR sama dengan buka kurung A kali B. Nah, A kali B itu berarti A-nya tadi berapa ini? A-nya itu 100. Kali, untuk simbol kali pada di Excel itu kita ganti ke bintang guys. Ya, bintang ya teman-teman. Nah, A dikali B. B-nya itu tadi yang mana? Ya, B-nya itu yang 300. Setelah itu dikali per lagi per C kali D. C dikali D. Nah, tutup kurung, spasi. Hasilnya ada 10.000. AR lagi. AR-nya itu sama seperti tadi. Rumus RR sama AR itu hampir sama, tapi kalau di RR itu dibagi, sedangkan di AR itu adalah dikurang. Nah, sama tadi seperti itu kita tambah ini, terus kita kurang sama D per C tambah D. Ini. Dalam tutup kurung spasi hasilnya 0 karena kan jumlah dari A per A tambah B dengan D per C tambah D itu sama 0,25. Kita lanjut lagi ke AF. AF itu AR berarti sama dengan nilai AR per A tambah B. Ini 0,25 berarti kita kalikan 100. 100 ya guys ya. Tutup kurung spasi. Hasilnya 0 juga ya guys. Nah, PAR. PAR itu sama dengan buka kurung D tambah C 0,25 per A tambah C ini. Tadi kita 0,25. Ini. Nah, hasilnya 0,4545. PAF. PAF kita cari lagi PAF-nya. PAR-nya itu tadi. Ini kita tambahkan plus A tambah C per N. Ini. Nah, kita sudah dapat nih RR, OR, AR, AF, PAR, dan PAF. Kita lanjut lagi nih di nilai X2-nya.
Di sini tuh kita mencari observe, expect OE pangkat 2, OE pangkat 2 per E. Nah, nilai observe A-nya itu berarti yang mana guys? Nah, nilai observe A-nya itu kita tambah ini. Yang tadi kan A itu berarti 100. Berarti sini kan 100. B-nya itu berarti 300. Nah, C-nya 450, D-nya itu 150. Kalau kalian bertanya, dari mana sih dapat untuk nilai observe-nya A plus A, B, C, D. Jadi itu observe-nya itu kita ambil saja yang ini, yang ini. Kan tadi ini di rumusnya kita bilang ini A, B, C, dan D. Jadi 100 itu A, 300 itu B, 450 itu C, 150 itu adalah D. Nah, kita lanjut lagi ke expect. Nah, expect itu kita punya rumus sama seperti tadi, sama dengan dalam buka kurung itu A tambah C. Nah, A tambah C-nya tadi yang mana? A tambah C 550 dikali A tambah B. A tambah B itu berarti 400 dibagi 1000. Nah, 1000 itu adalah populasi dari semuanya. Nih, tutup kurung. Nah, kita dapat 220. Selanjutnya lagi B. Rumusnya hampir sama lagi. Dia B tambah D. B tambah D berarti 450 dikali A tambah B. A tambah B yang mana tadi? Ini 400. Tutup dibagi 1000 dengan populasinya. Tutup kurung, spasi 180. Selanjutnya C. Sama seperti tadi lagi. D itu rumusnya A tambah C yang positif sakit dikali ya guys ya. Kali C tambah A. C tambah D. C tambah D itu berarti 600 per sampel 1000. Tutup kurung. Nah, 330. Terakhir nih D-nya. Rumusnya itu dia B tambah D. B tambah D 450 dikali CK tambah D. Ini 600 per populasi. Nah, hasilnya 270. Nah, OE-nya itu kita cari berarti 100. Berarti rumusnya sama seperti tadi. 100 dikurang ini 220 sama dengan salah guys. Salah teman-teman. Nah, minus 120. Ini tuh kita sama saja, jadi kita kalau kita cari lagi berarti ya, sama lagi ini dikurang ini. Nah, 120. Jadi ini 120. Nah, terus kita cari lagi 450 dikurang 330 sama dengan 120. Terus kita lanjut lagi cari 150 dikurang 270. 270 dengan minus 120. Nah, untuk ini itu kita pakai rumus lagi. OE ini OE dikali dengan ini lagi. Nah, sini tuh ini. Jadi kita sama seperti ini ke bawah. Berarti ya 1,400. Nah, kita lanjut lagi nih ke O kurang E pangkat 2 per E. Itu
Jadi sama seperti tadi rumusnya, OE ini 1 ini dikurang berarti 2, 20. 20. Nah, itu berarti hampir sama. Ini per 180. Nah, ini 80 kita cari lagi 140 per 330. Terkurung hasilnya. Kita cari lagi. 14400 dibagi E-nya itu 270. Nah, hasilnya ini. Jadi, hasil dari nilai observe, expect, dan OE pangkat 2, OE pangkat 2 per E itu, kita dapat itu 100, 300, 450, dan 150. Jumlahnya itu ada yang 80, 43,63636, 53,33333. Jadi, hasil akhir dari perhitungan kita itu bisa kita lihat di sini. Jadi karena X, jadi kan tadi kita pakai ini kan rumusnya ini untuk kita mendapatkan apa saja yang kita dapat sebelum kita perhitungannya kan kita pakai tabel 2 kali 2, 2 kali 2. Nah, jadi nanti asosiasinya antara faktor anjing divaksin dan tidak divaksin itu dengan panleukopenia itu dia berkisaran. Ini kan kita jumlah nih. Nanti ini tuh sini maaf ya guys. Di sini ada ini. Mungkin sekian dari perhitungan saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa dimengerti. Terima kasih.